Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yuk kita belajar materi P3K bagian ke-1. Nah, ini kita akan mempelajari tentang pemantapan P3K guru ya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, itu ada aturannya bahwa mengatakan nih, kompetensi itu ada guru itu ada 4, guru dan dosen. 1, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang terakhir, kompetensi profesional. Nah, kita akan mempelajari tentang kompetensi pedagogik dulu ya. Nih, kita akan mempelajari kompetensi pedagogik. Nah, sini kita dasar dulu ya. Pengertian kompetensi pedagogik itu apa sih? Kompetensi pedagogik itu merupakan kemampuan guru dalam berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Ini maaf sampai ya. Sampai dengan mengevaluasi. Jadi, pedagogik itu kemampuan guru itu dalam mengelola kelas sama merencanakan. Merencanakan itu seperti kita membuat RPP, sampai kita melaksanakannya, sampai kita evaluasi. Evaluasi itu seperti penilaian rapot, itu kan ada remedial juga, kayak gitu. Nah, indikator secara umum kompetensi pedagogik itu apa aja? Yang pertama, mengevaluasi karakter peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosi, dan intelektual. Dan selanjutnya, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Terus mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Dan yang selanjutnya, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Nomor 5, memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Maksudnya kita harus bisa melek teknologi ya, nggak boleh gaptek. Kita itu jadi guru nggak boleh gaptek. Kemudian memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Jadi kita harus mengembangkan semua potensi kita lebih inovatif lagi ke peserta didik dan berkomunikasi secara efektif, empatik, dan satuan dengan peserta didik. Maksudnya kita itu harus mendidik, ngomong dengan siswa itu harus efektif. Efektif itu singkat, padat, dan jelas, dan bisa menyelesaikan masalah. Empatik maksudnya kita juga harus peduli dengan kondisi siswa. Selanjutnya kita menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Nah, kita harus mengadakan evaluasi atau penilaian. Misalnya penilaian itu kita melakukan ulangan harian. Ternyata ada siswa yang nilainya di bawah KKM, kita harus evaluasi. Nah, evaluasinya kita kasih materi tambahan, kemudian kita apa? Kasih remedial, dan kemudian hasil belajarnya kita kasih berupa rapot gitu. Yang terakhir, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan kuantitas pendidikan. Nah, maksudnya ini adalah kita harus berdasarkan hasil dari penilaian, evaluasi, dan hasil belajar. Kita itu harus itu digunakan untuk mengevaluasi, oh ternyata pembelajaran saya yang kemarin itu salah di mana kayak gitu. Nah, tapi kali ini kita akan mempelajari indikator 1 dan 2. Nah, indikator yang pertama dulu. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultur, dan emosional dan intelektual. Itu memiliki beberapa karakteristik. Jadi, apa aja sih itunya? 1, mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pembelajaran. Setelah itu kita habis memahami karakter anak. Pertama kita memahami karakter anak. Karakter anak ini misal, oh ini anaknya mudah emosi, oh ini anaknya penurut, oh ini anaknya pengennya seperti ini. Nah kita, oh ini anaknya sedang cacat fisik. Apakah cacat fisik harus kita kegiatannya misal olahraga harus bisa olahraga? Enggak. Jadi enggak semuanya bisa, tergantung kondisi anak. Kemudian yang kedua, kita adalah mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran. Nah, ini dalam pembelajaran itu siswa itu punya bakat enggak sih?
Jadi nggak semua anak punya bakat di semua mata pelajaran. Kemudian mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik dalam mata pelajaran. Nah, ini kan kita lihat dulu di awal-awal kita tetap wajib harus mengidentifikasi atau memberikan beberapa pertanyaan yang menyinggung masalah pembelajaran. Apakah siswa ini mudah dalam memahami mata pelajaran kita atau tidak? Kemudian selanjutnya mengidentifikasi kesulitan peserta didik. Nah, kalau misal peserta didik misal dia punya kekurangan apa kayak gitu, kita identifikasi ternyata oh ini anaknya kurang fisiknya lemah atau itu kurang cepat dalam menanggap. Nah, itu tetap berbeda dalam pemberian materinya. Terus yang kemudian menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar yang mendidik. Indikator yang kedua berarti ini maksudnya satu, yang pertama kita harus memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Teori belajar itu mesti uh, teori belajar menurut Piaget dan sebagainya ya itu. Nah, nanti kita akan bahas masalah teori belajar. Kemudian, penerapan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Jadi kita harus memberikan pembelajaran itu yang metodenya nggak cuma monoton, nggak cuma kita yang selalu center, jangan center guru aja, tapi juga bisa center ke siswa atau siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi, untuk menemukan masalah, seperti itu ya. Selanjutnya, yang terakhir itu atau menerapkan pendekatan pembelajaran berdasarkan jenjang karakteristik bidang studi. Nah, misal anak SD sama SMP sama SMA sama mahasiswa itu uh, karakteristik bidang studinya itu berbeda. Jadi anak SD matematika SD sama matematika SMP itu berbeda. Jadi kalau SD itu hanya mempelajari dasar-dasar, kita harus benar-benar menguatkan dasar siswa. Kemudian kalau di SMP itu lebih ke penguatan selanjutnya dan SMA itu lebih ke penguatan yang lebih kompleks kayak gitu. Nah, terima kasih. Thanks for watchingnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya ya.